Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dila Alianza. Saya dari program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau ingin menyampaikan pandangan atau pendapat saya terkait proyek Food Estate berdasarkan artikel BBC News Indonesia yang membahas proyek Food Estate di Kalimantan Tengah. Langsung saja, yang pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum dari isi artikel tersebut. Nah, artikel dari BBC News Indonesia mengatakan proyek food estate di Kalimantan Tengah kembali menunjukkan kegagalan besar, mengulang pengalaman buruk proyek pengembangan lahan gambut atau PLG era Orde Baru. Nah, hasil pemantauan pantau gambut dan temuan lapangan BBC News Indonesia memperlihatkan bahwa ribuan hektar lahan yang dibuka kini terbengkalai, ditumbuhi semak belukar, bahkan ratusan hektar beralih menjadi kebun sawit. Nah, kegagalan itu terjadi karena lahan gambut tidak cocok untuk budidaya padi, terutama karena tingkat keasaman tanah itu tinggi, terus sering tergenang, dan juga tanahnya tuh miskin hara. Nah, bibit pada varietas unggul yang diwajibkan pemerintah itu nggak sesuai dengan kondisi tanah setempat, sehingga petani itu berulang kali gagal panen. Selain itu, proyek dinilai tidak melibatkan petani secara memadai karena minim pendampingan serta cenderung hanya fokus membuka lahan tanpa memastikan keberlanjutannya. Nah, Pantau Gambut menemukan ada 15 titik food estate seluas lebih dari 4.000 hektar terbengkalai dan 274 hektar lainnya itu tumpang tindih nih statusnya dengan hak guna usaha perusahaan sawit yang berdampak pada konflik lahan dengan warga. Nah, lahan yang dibuka juga menyebabkan hilangnya hampir 3.000 hektar tutupan hutan meningkat sehingga meningkatkan resiko kebakaran dan banjir. Nah, namun meski banyak dikritik nih, pemerintah melalui Kementerian Pertanian membantah temuan-temuan tersebut dan menyatakan bahwa lokasi food estate telah ditetapkan sesuai aturan dan tidak ada alih fungsi lahan menjadi lahan kelapa sawit seperti itu. Dan pemerintah juga mengklaim pendampingan kepada petani itu tetap berjalan dan kesulitan di lapangan itu juga dianggap merupakan proses natural dalam pengelolaan lahan rawa. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan petani ini lebih memilih kembali menanam bibit lokal atau beralih ke sawit karena lebih menguntungkan. Sementara itu, pemerintahan bukannya memperbaiki atau ngasih solusi, tetapi malah melanjutkan program serupa di wilayah lain seperti Merauke, walaupun menuai protes dari masyarakat adat setempat. Jadi, secara keseluruhan ini, artikel menyoroti bahwa proyek food estate berulang kali gagal karena pemilihan lokasinya yang nggak sesuai, minim pelibatan petani, serta perencanaan yang tidak menyentuh akar masalah nih, sehingga beresiko memindahkan bencana dari suatu wilayah ke wilayah lain apabila terus dipaksakan. Bukannya nyari solusi dulu, malah pemerintah itu melanjutkan proyek itu di tempat di wilayah lain, gitu kan. Nah, jadi pandangan saya terkait proyek food estate ini yang ada di Kalimantan Tengah, ya pastinya proyek tersebut nggak dijalankan dengan tepat dan nggak sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu yang ingin menciptakan ketahanan pangan nasional. Nah, saya nggak setuju nih juga dengan perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit karena ada beberapa alasan. Yang pertama, tujuan ketahanan pangan itu kan berarti menjadi gagal total kalau misalkan lahan yang food estate ini ditanami sawit, bukannya padi. Eh, Terus lahan yang seharusnya, ya kan, lahan yang seharusnya digunakan untuk menanam komoditas pangan malah jadi berubah
perkebunan sawit dan itu nggak ada kaitannya dengan produksi pangan. Lalu yang kedua ada pengelolaan proyeknya nggak berbasis data dan nggak mempertimbangkan kondisi tanah gambut. Jadi banyak lahan justru terbengkalai bahkan rusak. Karena kan tadi padi varietas unggul yang diwajibkan pemerintah itu nggak bisa tumbuh di tanah gambut itu. Lalu yang ketiga tentunya karena masyarakat lokal itu banyak dirugikan karena kehilangan lahan tradisional mereka, sementara manfaat ekonomi yang didapat oleh masyarakat lokal tuh nggak jelas gitu. Untung enggak, tapi ruginya banyak. Lalu yang terakhir ada lingkungannya terdampak secara signifikan, seperti rusaknya ekosistem gambut, peningkatan risiko kebakaran, dan perubahan tata air. Karena tadi ya, lebih dari 3.000 hektar tutupan hutan itu hilang untuk dijadikan lahan proyek food estate ini. Nah, di proyek food estate ini tuh juga ada isu greenwashing dan klaim ketahanan pangan yang nggak sesuai. Maksudnya adalah proyek ini tuh kan dikampanyekan sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional, terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur. Tapi realitanya ribuan hektar lahan malah beralih menjadi kebun sawit. Terus produksi pangannya nggak tercapai, lingkungannya justru rusak. Terus informasi mengenai anggaran, hasil panen, dan evaluasi proyek nggak terbuka kepada publik. Dan banyak keputusan yang tidak didasarkan pada studi lingkungan dan sosial yang valid, jadinya gagal. Nah, dari situ pun proyek food estate ini melanggar beberapa nilai etika bisnis. Nah, pelanggaran nilai etika bisnis yang ada di proyek food estate itu yang pertama, dia tidak menghormati keberlanjutan lingkungan pembukaan ribuan hektar lahan gambut yang tidak cocok untuk pertanian dan menyebabkan hilangnya tutupan hutan, resiko karhutlah, resiko karhutlah serta kerusakan ekosistem, menunjukkan pengabaian terhadap prinsip keberlanjutan. Namun, setelah di lapangan memperlihatkan petani lebih memilih kembali menanam bibit lokal atau beralih ke sawit karena lebih menguntungkan. Sementara itu, pemerintah tetap melanjutkan program serupa di wilayah lain, seperti Merauke, walaupun masyarakat adat di sana menolak. Bukan yang memperbaiki yang udah dilakukan, memperbaiki kesalahan yang udah dilakukan, tapi malah ingin melakukan kesalahan yang sama di wilayah lain. Selanjutnya, ada minimnya transparansi dan akuntabilitas karena terjadi tumpang tindih lahan dengan hak guna usaha perusahaan sawit. Nah, dugaan penjualan tanah tanpa sepengetahuan pemilik itu juga terjadi, serta nggak jelasnya proses perencanaan dan pengawasan proyek food estate ini. Lalu dia mengabaikan keadilan bagi pihak terdampak, seperti petani dipaksa menanam varietas padi tertentu tanpa pendampingan yang memadai, sehingga gagal panen terus berulang. Dan sebagian lahan pribadi itu masuk ke klaim perusahaan tanpa persetujuan pemilik. Jadi jatuhnya kayak ilegal ya, tiba-tiba aja tanahnya tanpa persetujuan pemiliknya jadi diklaim sama perusahaan sawit. Lalu ada pelibatan pemangku kepentingan yang buruk. Di sini petani hanya dijadikan objek, bukan mitra. Terus pengetahuan lokal diabaikan, sosialisasinya juga minim, dan gak ada pendampingan berkelanjutan. Jadi cuma fokusnya untuk membuka lahan doang, tapi nggak fokus untuk eh, berhasil menanam padi di atas lahan tersebut, sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan nasional. Nah, selanjutnya ada penyalahgunaan kewenangan dan potensi konflik kepentingan pembukaan lahan dilakukan oleh kontraktor yang dinilai lebih fokus menghabiskan anggaran daripada memastikan panen berhasil. Dan dari itu semua nggak ada evaluasi atas kegagalan berulang proyek dan proyek itu tetap diperluas meski udah menunjukkan kegagalan bertahun-tahun. Jadi dia melanggar prinsip kehati-hatian dalam kebijakan publik. Jadi dari proyek estate ini saya ingin memberikan saran perbaikan kepada pemerintah. Yang pertama tentunya eh, untuk proyek-proyek selanjutnya penentuan lokasi yang sesuai dan harus juga berbasis
data ilmiah. Jadi hentikan perluasan di lahan gambut dalam. Nah, fokusnya pada wilayah yang memang cocok untuk pertanian aja dan berdasarkan kajian lingkungan tanah dan hidrologi yang independen gitu. Nggak asal buka-buka lahan aja, tapi eh, di hmm, tapi nggak ada nih eh, pencegahan resiko-resiko yang terjadi gitu. Lalu yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas penuh. Jadi pemerintah tuh harus mempublikasikan peta lahan, izin, anggaran, dan progres proyeknya secara terbuka. Dia harus melibatkan lembaga independen untuk audit lingkungan dan audit anggarannya. Nah, yang ketiga ada pelibatan petani secara bermakna. Jadi, untuk kedepannya tuh ya libatkan petani sejak tahap perencanaan untuk pembukaan lahan ini. Dan suara petani itu juga harus dianggap. Apakah para petani setempat itu setuju adanya pembukaan lahan itu atau tidak? Karena pasti petani yang lebih mengetahui kondisi tanahnya gitu kan di wilayah itu. Jadi setiap pengambilan lahan itu emang harus melalui persetujuan. Nah, lalu ada fokus pada keberlanjutan lingkungan. Jadi, kembalikan lagi fungsi hidrologi gambut, lakukan reboisasi di area yang rusak, serta hentikan praktik yang meningkatkan resiko karhutla. Nah, selanjutnya ada mekanisme pengawasan yang kuat dan independen. Jadi, perlu adanya nih dibentuk tim pengawas dan independen untuk memastikan proses proyek ini tuh sesuai standar, etika lingkungan, dan good governance. Seperti itu. Lalu ada evaluasi menyeluruh sebelum melanjutkan proyek. Jadi lakukan cost benefit analysis, evaluasi dampak sosial lingkungan, lalu putuskan apakah proyek ini layak dilanjutkan atau perlu diubah. Itu kan perencanaannya, desainnya, segala macam. Seperti itu. Saran dari saya. Nah, sekian pembahasan saya mengenai artikel dari BBC News Indonesia mengenai proyek food estate. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya.